Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mau melihat tangan-tangan yang melambai karena merasakan kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita kembali pada minggu ini bersekutu kembali Bapak Ibu di tempat ini. Sungguh suatu kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita boleh sehat hari ini, bisa menghirup nafas yang segar, ya, kita masih bisa bergerak, bangun dari tempat tidur kita dan merasakan sinar matahari yang begitu hangat. Bukankah semua itu bukti cinta Tuhan pada kehidupan kita? Amin. Amin. Luar biasa. Mari saat ini Bapak Ibu kita mau mempersiapkan hati kita. Saat ini kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kita mau sembah Dia. Tuhan, ini kami Tuhan. Saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang tidak bisa Tuhan berdiri sendiri. Kami butuh pokok anggur yang benar, di mana kami bisa melekat kepadanya. Kami dan bibir kami Tuhan mau memegahkan Engkau. Engkau yang menjadi Tuhan pertolongan kami, dan Engkau di dalam naungan sayap-Mu Tuhan kami akan bersorak-sorai. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya tangan kanan-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa itu yang menopang kehidupan kami. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur. Saya berikan kesempatan kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu ku sembahkan Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau
sembah Kau dengan senang hatiku. Engkau Yesus, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Mari saya undang kita bersama untuk berdiri. Seperti rusa kita berikan merindukan air, demikian jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwa Kami merindukan Engkau Tuhan. merindukan Engkau. Haleluya. Kami tidak berharap kepadamu Tuhan, hanya kepadamu kami menyembahmu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Raja. Kita tergerak untuk mengangkat tangan kita bersama. Allah Tuhan, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Dengan penuh kesungguhan, Kaulah Tuhan, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Tuhan. Oh, kami tinggikan, kami
jiwa yang kering, setelah begitu banyak aktivitas, tantangan kehidupan yang kita alami, gunakan waktu ini untuk kembali datang kepada Dia. Percayalah Bapak Ibu, Dia akan menyegarkan kembali jiwa kita. Dia adalah aliran sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Dia adalah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada satu pribadi yang lebih mengenal kita daripada Tuhan kita. Ketika kita dalam kondisi terlemah, Dia ada untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Kami minta dengan kasih Pak Yohanes untuk pimpin kita di dalam doa. Kami datang
Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk sapaan Tuhan bagi kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, kehidupan kami penuh dengan segala liku-likunya. Tapi Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga yang akan mengawal kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau menyerahkan kembali kehidupan kami. Kami mau datang menyembah. Kami ingin datang untuk memuji dan memuliakan Engkau sampai kami mendengar isi hati-Mu, sehingga kami boleh mendengar dengan kasih dan kami boleh benar-benar melangkah dalam hidup ini. Itu sebab Bapa, Kau mau satukan hati kami, berikan kami satu kemampuan untuk kami boleh menyatukan hati kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya kepada katakan Amin. Puji nama Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mau minta kita bersama-sama bertepuk tangan Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya, saya mau ajak kita masih merenungkan kasih Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, ya, mungkin yang masih sekolah juga di dalam pendidikanmu. Tuhan senantiasa menyalurkan kasih-Nya. Amin. Amin. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang membuat kita, saya sendiri seperti apa ya? Kadang-kadang itu kagumnya itu sampai tidak bisa berkata-kata Bapak Ibu. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang penuh dengan kasih itu mengalir dalam hidup saya, dan saya percaya juga itu ada dalam setiap hati dan kehidupan Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ketika melihat kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku pacu akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagumkan, ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku Haleluya. Kami begitu merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dalam rembulan dan cahaya mentari, meskipun di tengah badai sekalipun, di gelap badai dan indahnya pelangi, kita bisa menemukan kasih Tuhan dalam tangisan dan wajah berseri. Yes, Tuhan. Aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini, yang untuk terpadu Tuhan. Dia
yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milikku. Indah ku terkagum-kagum bauan hidup, kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Lagu yang sederhana Bapak Ibu mengajarkan kita kembali melihat, ya, begitu takjub kita melihat kebaikan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan diri kita untuk firman Tuhan dibagikan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengakui Bapak Ibu, kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, ya, kita mungkin tidak akan bisa sampai di titik ini. Kita mau minta Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan, sertai jalan kami Tuhan. Yes Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Sebab kami perlu Kau Tuhan. Ku akan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Sambil kita bagi sekali lagi kita mau nyatakan pada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan kami boleh berjalan pada jalan-Mu. Dan kami boleh merasakan tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan penguasa Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami boleh melihat jalan kami adalah jalan yang boleh memuliakan Engkau, jalan yang senantiasa disertai oleh Tuhan, dan merasakan Tuhan tangan kuasa-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicara segala pakaian hamba-Mu, sehingga semua persiapan-persiapan boleh menjadi isi kehendak hati-Mu yang akan membawa kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Oh, suaranya tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saudara yakin bahwa Tuhan itu baik? Amin. Aminnya kok tambah kecil. Saya tanya sekali lagi. Apa saudara yakin bahwa Tuhan itu baik? Amin. Tuhan itu adalah gunung batu keselamatan kita. Amin. Kalau Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Mengapa seringkali dalam hidup ini kita masih harus menghadapi banyak tantangan? Mengapa dalam hidup ini kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kekuatan, yang perlindungan yang sangat kokoh, mengapa kok kita masih harus menghadapi tantangan hidup, sakit, penyakit, kekurangan, tekanan, tindasan, dan sebagainya? Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bagian dari dalam firman Tuhan yang akan menolong kita untuk benar-benar kita boleh memahami dan melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya, kita akan melihat pada pagi hari ini bagian yang ada di dalam Mazmur pasal 91 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Untuk bisa memahami dan menghayati tentang makna daripada apa yang disampaikan oleh pemazmur, saya ingin mengajak saudara membacanya sebagaimana Mazmur ini dibuat. Karena Mazmur pasal 91 ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah satu kelompok orang yang menyuarakan bagaimana pengakuan yang lain memberi tanggapan, memberikan satu keyakinan dan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, itu mereka katakan. Saya jadi seperti kor bersautan. Sini berbicara, ini memberi sambutan. Nah, baru kemudian bagian berikutnya Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Nah, untuk itu ayat yang pertama dan ayat yang kedua akan dibaca oleh saudara yang ada di sebelah kanan saya membaca ayat 1 dan ayat 2 sampai belakang, termasuk ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13 saudara yang ada di sebelah kiri saya, ya, yang membaca dengan suara yang keras. Nah, ketika kelompok 1 membaca, tolong kelompok 2 mendengarkan apa maksudnya. Kemudian ketika kelompok 2 membaca, kelompok 1 menghayati apa sih yang disaksikan oleh kelompok 2. Dan nanti terakhir ayat 14 sampai 16 saya akan membacakannya bagi saudara bagaikan sebuah pernyataan, pengakuan dan keyakinan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita mulai ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua saudara yang sebelah kanan. Kita mulai 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku,
Ayat yang ketiga, Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapalnya ia akan mengunjungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. terus sampai ayat 13. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panas yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk pada batu. Singa dan ular gedung akan kau lakari. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara sekalian, mungkin tidak terlalu kelihatan ketika saudara tidak terlalu menghayati. Tapi pernahkah saudara mencoba menghayati sebentar? Ya, ayat 1 dan ayat 2 tadi yang dibaca oleh kelompok 1. Apa yang mau dikatakan di situ? Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku ialah Allah yang kupercayai. Apa artinya? Kelompok yang pertama itu menyatakan dengan satu keyakinan bahwa Allah itulah perisaiku, Allah itulah kota bentengku, Allah itulah kekuatanku yang melindungi aku. Kenapa? Kenapa bisa mengatakan begitu? Perhatikan yang pertama, karena mereka memang duduk dalam lindungan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang setiap malam berlindung dalam naungan yang maha kuasa. Sehingga orang-orang yang memang biasa, orang yang memang selalu berlindung, berharap, bernaung, dan terus-menerus menjadikan Tuhan menjadi pusat atas hidupnya, maka mereka mengatakan tidak ada yang lain. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu kuat, istimewa sekali. Itu yang dinyatakan oleh kelompok 1. Nah, mendengar itu, kelompok yang kedua katakan, memang benar, betul sekali itu. Coba lihat, dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sudah kira-kira yang belum pernah bermain dengan burung mungkin sulit ya. Tapi kalau sudah tahu bagaimana petani atau para pencari burung mencari burung itu caranya memakai jala. Kalau pakai tangkap pulut itu cuma satu demi satu ya. Ini di sini ada ahli burung gitu ngerti. Kalau mau menangkap burung pakai pulut satu demi satu kena. Tapi kalau mau banyak sulit. Itu caranya mereka menebar jala. Sehingga begitu sekelompok burung lewat ditarik jalannya langsung terlambat semua kena di dalamnya. Nah, kelompok
yang lain mengatakan, sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Bahkan kesetiaannya merupakan perisai dan pagar tembok. Wah, pokoknya aman deh katanya. Engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, mengerikannya malam itu. Panah boleh terbang di waktu siang, penyakit sampar berjalan di waktu malam, bahkan penyakit menular mengamuk di antara kamu sekalipun. Kalau ada 1000 orang rebah di sisi kirimu dan ada 10.000 rebah di sisi kananmu, karena semua bencana, karena semua masalah yang terjadi itu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Wow, luar biasa kan? Satu kenyataan, satu kesaksian luar biasa. Engkau tidak akan tertimpa, engkau hanya melihat, engkau menonton, tetapi engkau tidak akan mengalami. Karena itulah pembalasan terhadap orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik. Ingat, Tuhan itu tempat perlindungan yang maha tinggi. Malah berkata tidak akan menimpa engkau. Bahkan dikatakan engkau akan melangkai ular pedung, ular berbisa, ular yang ganas. Bahkan anak singa pun dan ular naga akan kau lewati. Berarti luar biasa. Kalau begitu, dari dua kelompok ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Berarti dari dua kelompok itu menunjukkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara? Amin. Saudara yakin bahwa Allah adalah Allah yang bisa dan sanggup melindungi saudara dalam segala kondisi dan keadaan apapun? Amin. Beberapa orang yang tanya, dan buktinya saya masih menghadapi sakit. Buktinya saya masih mengalami kegagalan dalam usaha. Buktinya saya ditipu. Buktinya saya rugi dan bangkrut. Buktinya, lalu di mana letak kebenaran apa yang disampaikan oleh pemazmur ini? Bukankah mau tidak mau kita berpikir dengan keras, bagaimana memahami kebenaran ini? Ternyata kuncinya ada di ayat 14 sampai 16. Itulah saat Tuhan sendiri memberikan kesaksian tentang apa yang seharusnya dilakukan. Coba kita baca ayat 14 ya, kita sedang baca sama-sama. Ya, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, berdoa maksudnya, mereka berseru kepada Tuhan. Apa kata selanjutnya? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Kalau saya perhatikan, kalau dalam bahasa Inggrisnya akan ada I will, aku akan, sampai 6 kali. Dan luar dahsyat sekali apa yang dikatakan aku akan. Sekali lagi mulai timbul pertanyaan, ya tetapi bagaimana dalam kenyataan ketika saya harus menghadapi tantangan, saya menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, menghadapi situasi tidak seperti yang saya harapkan. Saudara, kembali kepada slide 1. Jadi kalau begitu Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 lebih cocok dengan gambar yang kiri atau gambar yang kanan? Yang warnanya agak kejambu-jambuan atau yang warnanya putih dan biru? Yang kiri atau yang kanan?
Saudara, saya mengajak saudara mengimajinasikan apa yang sudah disaksikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Tuhan itu seperti apa? Banyak orang yang mengatakan, ya tapi kenyataannya dalam hidup ini, kenapa saya banyak menghadapi situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan? 2 minggu yang lampau kita belajar, coba slide ketiga. Kita belajar apa artinya kita menjadi orang yang hidup baru, menjadi anak Tuhan. Orang yang hidup baru menjadi anak Tuhan itu berarti pusat hidupnya, tata hidupnya itu adalah Tuhan. Artinya dalam segala situasi, baik dalam hal keuangan, baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal pendidikan, baik dalam rekreasinya, baik dalam hidup berkeluarga, baik dalam pergaulannya, baik dalam perekonomian, apapun juga semuanya pusatnya Tuhan. Artinya seperti yang pada waktu lalu saya bercontoh pada saudara, kalau saudara ditawari sebuah pekerjaan yang gajinya 1 bulan 2,5 juta, padahal yang pihak lain menawarkan saya lebih besar sedikit, 1 bulan dikasih 25 juta. Saudara mau pilih yang mana? Secara otomatis bagi manusia biasa, dengar suruh milih antara 2,5 1 bulan dan 1 bulannya sama-sama bekerja dapat 25, ya pasti milih yang 25 dong. Kan lebih bebas, kan enak, saya bisa bebas ngomong orang, bisa macam-macam, betul kan? Tetapi sebelum saudara melangkah, kalau hidup saudara adalah hidup yang baru di dalam Tuhan, jangan terburu-buru melangkah sebelum bertanya. Dalam tawaran seperti itu, apa yang akan saya kerjakan? Saya nuruti pikiran saya, kemauan saya, kesenangan saya, atau saya harus bertanya dulu, adakah, manakah dari 2 itu yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan? Tuhan itu akan bertindak apa kalau dia berada dalam situasi saya ada pilihan 2,5 dengan 25. Jadi tidak hanya, yang penting ini dapat hasil besar, tidak. Orang yang berpusat pada Tuhan, hidupnya berpusat pada Tuhan, dia akan selalu bertanya dalam segala langkah hidupnya. Dia selalu bertanya, adakah Tuhan disenangkan? Adakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau tidak, lebih baik saya pilih yang menyenangkan Tuhan, walaupun mungkin bagi daging, bagi hidup saya itu susah dan sedih. Minggu yang lalu saya tanyakan, loh kok bisa? Contohnya paling gampangnya, 2,5 kerjaannya apa? Kerjaannya menjahit, jahitnya pakai kaki lagi, sepanjang hari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kiku, waduh capeknya. Wah, pasti orang banyak pilih yang 1, yang 25. Tapi ternyata yang 25 ini apa pekerjaannya? Menjadi bodyguardnya bos untuk memeras orang. Lah, kalau begitu mana yang memuliakan Tuhan? Ketika saudara mau berbicara, ada pilihan mengatakan A, ada pilihan mengatakan B. Mana yang mau saya katakan? Kalau melihat kelakuan dia, kalau melihat bagaimana dia berbicara kepada saya, yakini, aduh, rasanya dedek gitu, rasanya di sini. Kok ada orang kayak gini? Amin, jawab bayi katanya. Pertanyaannya sekarang, kita ini mau membalas atau saya justru mengampuni dan memberikan yang terbaik? Tanya Tuhan, mana yang paling baik yang Tuhan diperlukan? Itu orang yang hidup berpusat pada Kristus. Nah, orang yang hidup berpusat pada Kristus seperti inilah itu
bagaimana perlindungan Tuhan. Loh, tapi buktinya, sekarang saudara bertanya lagi, buktinya saya kok menghadapi kesulitan-kesulitan, katanya dilindungi. Kalau hidupnya mendekat pada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Saya sudah hidup baru, saya sudah mengutamakan Kristus sebagai pusat atas hidupku. Kenapa saya masih harus menghadapi? Nah, mungkin saudara lepas melihatnya. Coba tolong baca ayat yang ketiga. Ketika saudara dilepaskan dari jaring burung, itu saudara sudah ke jaring dulu atau belum ke jaring? Nah, coba ayat yang ketiga dilihat sini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sudah ke jerat atau belum ke jerat? Sudah. Iya kan? Bukan berarti hidup tuh akan mulus, gak ada sakit, gak ada sekarang. Tidak, jelas. Tetapi sekalipun ada orang-orang jahat, sekalipun ada orang-orang yang tidak menyenangkan, sekalipun ada orang-orang yang menggeluh hati, aduh rasanya begitu. Sekalipun ada banyak orang-orang yang rasanya situasi kondisi tidak menyenangkan kita, sudah kejerat, sudah ketangkap, tapi Tuhan akan melepaskan saudara. Amin saudara. Inilah kekuatannya, inilah yang istimewa. Bukan berarti tidak ada, tetapi pada saatnya, pada posisi di mana memang itu dibutuhkan, yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin saudara. Ayo, hati melekat. Ini apa? Keuntungan. Coba ayat yang lain, ayat 15. Ayat 15 juga dengan jelas mengatakan, ayat 15, coba baca. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi harus berdoa dulu. Oh, Tuhan kan tahu kebutuhan, tahu, tapi engkau harus berseru lebih dulu, berdoa lebih dulu. Terus dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kemakmuran, ya toh? Ia akan menyertai kita dalam kesesakan. Sesak dulu sudah saudara, ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah tinggal. Jangan lalu mengatakan, Tuhan kalau gitu di mana Tuhan? Tuhan kok tidak adil? Tuhan kenapa dia ditolong aku tidak? Tidak ada yang tidak ditolong, semua ditolong oleh Tuhan. Apa kuncinya? Ayat 14 menjadi kunci. Mari kita baca ayat 14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Apa syaratnya? Agar betul-betul penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup ini. Walaupun menghadapi jaring, kau akan dilepaskan. Walaupun kau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kau akan diberikan jalan keluar. Apa syaratnya? Ayat 14. Ayo, siapa yang tahu? Ada 2 syarat. Ya, mendekat, hatinya melekat kepadaku. Dan syarat yang pertama, dan syarat yang kedua, mengenal namaku. Ada 2 syarat. Apa maksudnya? Nah, cuma saya akan menunjukkan pada saudara supaya lebih mudah dipahami, karena ini terjemahan baru. Terjemahan baru mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, itu sebagai syarat yang pertama. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ada 2 ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia masa kini akan lebih mudah dipahami. Dikatakan, kata Tuhan, orang yang nggak dengar saya ulangi lagi dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Ingat syaratnya. Adakah engkau mencintai Tuhan?
Adakah engkau mengasihi Tuhan dengan setulus-tulus hati? Apakah sebetulnya saudara hanya datang kepada Tuhan ketika saudara ada kebutuhan? Adakah ketika saudara berdoa kepada Tuhan hanya ketika saudara merasa sakit di pinggang, sakit di lutut, sakit di mata, lalu saudara baru berdoa kepada Tuhan, tolong. Saudara, kalau saya perhatikan dalam tulisan yang terdapat di dalam Mazmur, ternyata ada sesuatu yang istimewa. Memang dalam bahasa Inggris menyebutkan kata Tuhan orang yang mencintai, ya kan? Saya mau tanya, maksudnya mencintai di sini itu apa coba? Yang saudara pikirkan dalam hati, orang yang mencintai aku, artinya apa mencintai? Mengasihi, tahu, mencintai, mengasihi, apalagi artinya to love, ya betul. Terus amute, iya itu bahasa orang lain tentang cinta semua ya gitu. Oke, tapi saya mau tanya apa artinya orang yang mencintai? Cinta dalam bahasa Ibrani itu biasanya menggunakan istilah ahab. Next, biasanya menggunakan istilah ahab. Tetapi hati yang melekat di sini memakai kata kausak. Kausak tulisannya kasak, tapi bacanya kausak. Artinya apa? Kausak itu bukan cuma sekedar kasih biasa, tetapi kasih di sini adalah kasih yang dihubungkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang kalau sedang jatuh cinta, maka semua rasanya jadi tidak enak, ya toh? Air jadi pahit, ya toh? Hujan jadi apa? Penghambat, ya kan? Ya halo? Loh, kok gitu saudara? Orang yang kadang lagi jatuh cinta itu gimana? Kata EBGAD, maaf, walaupun dia kasar tapi dia terjadi apa? Tai kucing rasa coklat. Kok aneh? Itu orangnya sedang jatuh cinta. Istilahnya anak muda sekarang bucin. Ya toh? Buta cinta. Aduh rasanya hati itu mau gebu-gebu. Aduh rasanya kepingin terus. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Karena ketika dia mencintai, tidak hanya sekedar mencintai biasa, tetapi di dalamnya ada kenikmatan. Kenapa orang yang sudah berkeluarga, yang awalnya ketika mau menikah ditanya, kamu cinta? Kamu mau? Lewat 2 tahun, 3 tahun, mulai kok aneh orang ini ya? Ini kok carpe diem ya? Ini kok gak kayak biasanya ya? Ini waduh kok aku nih koprosnya gak kayak karuan ya? Aduh muncul. Loh kenapa? Kok bisa? Nah, karena sudah tidak jatuh cinta lagi. Makanya banyak orang kata, wah kalau gitu enak pacaran dong, pacaran terus saja. Sebab kalau pacaran itu selesai jatuh cinta, terus kepingin terus, ya tuh baru sampai rumah jeglung sudah pegang HP, tidur, ya kan? Nanti baru cek ya, makan sebentar, makan belum selesai sudah ngambil lagi. Ya Pak yang sudah selesai makannya. Loh apa sih sebetulnya yang membuat kok bisa sampai seperti itu? Karena orang yang sedang jatuh cinta itu ada satu kekuatan yang mendorong dia terus mau, terus menerus keingin. Karena ada ketika ketemu, ketika berjumpa, ketika bincang-bincang ada satu kenikmatan, ada satu kelegaan dalam hatinya. Ini yang dimaksud di sini. Siapa janji ini bagi siapa? Bagi orang yang hatinya melekat.
apa? Hatinya betul-betul kausa. Katakan sama kiri kanan, kausa. Kausa, ngomong. Kausa, apa artinya kausa? Ayo ngomong satu sama lain. Harus kausa, ya. Kausa, apa artinya kausa? Jatuh cinta. Jatuh cinta yang menggembung musik, kepingin dan kepingin. Kalau ada aku cinta sama kamu, tapi ketemunya setahun sekali. Cinta yang seperti apa? Ya cinta, tapi ketemunya cuma hari Natal baru datang beribadah sama Tuhan. Doa hanya ketika susah, ada keperluan baru doa. Itu cinta yang gimana? Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh makin dekat kepada Tuhan, maka di sanalah dia akan merasakan bagaimana Tuhan adalah perlindungan yang kekuatan. Dia adalah kekuatan atas hidupnya. Dia tidak akan pernah goyah menghadapi apapun juga. Sehingga sekalipun pemazmur mengatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku takut bahaya. Amin. Tidak takut. Kok bisa? Sekalipun aku udah, ya anginnya begitu besar, tanpa kejerat, ceduer, aduh masuk dalam jaring. Aku akan melepaskan engkau. Saudara, ayo kasihi Tuhanmu dengan hati yang terus menggebu-gebu dan kata Tuhan, aku mau mengasihi engkau. Orang yang kepingin terus ketemu Tuhan. Coba saat ini bagaimana situasi dan kondisi saudara? Benarkah saudara saat ini terus melekat pada Tuhan? Benarkah saudara betul-betul hidup saudara melekat kepada Tuhan? Kalau tidak, ya bagaimana Tuhan bisa memperhatikan saudara? Yang kedua, bagaimana agar kita bisa menikmati hidup ini? Yang kedua, harus mengenal siapa Tuhan yang kepadanya kita bergantung. Ayat yang 14 saja mengatakan, aku akan mendengar dan menjawab ketika dia berseru kepadaku, karena dia mengenal namaku. Siapa Tuhan saudara? Benarkah saudara menghayati dan memahami siapa Tuhan? Itu sebabnya bagaimana caranya agar kita bisa melekat terus kepada Tuhan. Yang pertama, untuk bisa terus melekat pada Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Utamakan Tuhan. Jadikan dia adalah suasana dalam hidup saudara. Walaupun penuh dengan kesusahan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan hidup, jangan pernah tinggalkan dia. Tetap utamakan Tuhan. Tuhan harus menjadi pusat atas hidup kita. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam bagian ini, maka saudara akan mendapatkan satu kekuatan bahwa Tuhanlah yang harus paling utama. Ingat, saudara harus mencari dan mengenal Tuhan, bukan mencari cuma berkatnya. Banyak orang salah. Dia cuma datang mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan untuk mencari berkatnya, mencari mujizatnya, mencari kuasanya, tidak mencari Tuhan. Padahal yang membuat semua itu siapa? Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, maka yang lain itu otomatis saudara. Makanya cari Tuhannya. Berkat itu akan terus datang dari Dia. Dia akan menolong saudara. Terus sebabnya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana caranya agar bisa terus melekat kepada Tuhan? Selain memprioritaskan Tuhan, yang kedua, mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara mencintai seseorang, apakah kira-kira saudara
berusahanya itu hanya kadang-kadang atau seenaknya. Saudara tahu, saya pernah mendapat cerita ada seorang yang menyayangi dan mengasihi pacarnya. Kemudian dia selalu apel ke rumah pacarnya. Begitu sampai di rumah pacarnya, duduk berhadapan. Maklum ini orang masih kuno, walaupun hidup di zaman sekarang, tapi masih pendidikan kuno. Duduk berhadapan-hadapan. Lalu apa yang dikerjakan? Yang laki itu mulai begini. Ya gimana ya? Gimana saudara-saudara? Kalau saudara melihat seperti itu gimana? Sampai calon istri mengatakan, ini lebih baik kau saja datang ya, ngapain? Orang yang mengasihi itu harus mengupayakan, harus mengejar, to pursue, sungguh-sungguh mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Contoh dalam Alkitab siapa? Yakub itu sayang sama Rahel, kepingin dapat Rahel. Lalu itu majikannya bilang, boleh, mau senang sama anakku. Oh, oke. Kerja 7 tahun ya, 7 tahun kamu kerjakan, kamu tak kasih. Setelah 7 tahun, mana aku dijanji 7 tahun, kok sudah kerja 7 tahun ternyata dikasih. Siapa yang dikasih? Boleh ya. Nah, karena zaman dulu kan gelap, nggak ada apa-apa, jadi nggak tahu. Malam habis itu dimasukkan dalam kamar. Setelah bersetubuh, bangun pagi-pagi, loh kok kamu? Waduh, aku bukan mau sama kamu, aku mau sama adikmu. Si ayahnya bilang, oh gampang, ya kerja lagi 7 tahun. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia berjuang, dia kejar. Bagaimana caranya agar saudara tetap bisa melekat kepada Tuhan, punya hati yang membara, mencintai Tuhan bagaikan orang yang jatuh cinta dan jatuh cinta dan jatuh cinta lagi. Ketika saudara banyak, jangan cuma memberikan kepada Tuhan yang sisa-sisa. Sudah tahu Daniel, contoh yang lain. Daniel dalam situasi yang sulit, kalau ada yang berdoa kepada ilah lain, akan masukkan ke dalam lubang sihir. Daniel tetap berdoa enggak? Dia bukan cuma memberikan sisa-sisa waktu. Kalau bisa, kalau suasana aman, kalau semua orang tidak ada yang melihat, kalau tidak ada yang ngintip saya akan berdoa. Dan dia tetap pada waktunya, dia korbankan yang terbaik. Dia tahu kalaupun dia harus menghadapi, aku tahu Tuhan yang kusembah tidak akan pernah tinggalkan aku. Amin, saudara. Itulah Daniel. Saudara, kalau saudara mau katakan melekat, mencintai Tuhan, tapi saudara memberikan waktu-waktu yang sisa kepada Tuhan. Kalau sudah ngantuk, baru renungan firman Tuhan. Wah, asik itu renungannya sepanjang malam. Soalnya begitu baca 1 kalimat, ngantuk, tidur, aminnya baru besok pagi. Bukunya sudah jatuh di bawah ranjang, ya kan? Bagaimana saudara bisa melekat kepada Tuhan? Berikan yang terbaik, waktu yang terbaik, korban yang terbaik, semua yang terbaik, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang ketiga? Jaga hati. Ingat, sebaik-baiknya kita itu beda dengan Tuhan. Banyak orang itu dengan berlangsungnya waktu, makin lama biasanya cintanya makin lama makin kuat atau makin lemah? Halo? Lemah. Kalau begitu lebih baik nggak usah menikah ya. Saudara, coba perhatikan. Saudara pernah melihat kenyataan ini? Kalau ada orang membawa 1 gelas seperti ini gelas ya, isinya air. Ringan apa berat?
Ringan atau berat? Ringan. Kalau saudara suruh ngangkat ini bisa nggak? Masih bisa toh? Kalau ngangkat 15 menit bisa kan? Gini. Gini terus 15 menit bisa kan? 1 jam? 1 jam? 2 jam? 5 jam? Cuma ringan. Kenapa? Karena seringkali tidak dijaga. Saudara perhatikan, pernah nggak saudara naik motor? Gitu ya, begitu jalannya lurus, pegangnya gini. Makin lama makin kencang pegang itu gasnya, atau makin lama makin kendor? Saudara pegang ballpoint, tulis, itu makin lama makin kencang pegangnya, atau makin lama? Itu manusiawi, saudara. Demikian juga ketika saudara melekat kepada Tuhan, kalau saudara tidak jaga konsistensinya, jaga keajekannya, kekuatannya untuk terus melekat sama Tuhan, saudara tidak sadar tiba-tiba tangan Tuhan sudah saudara lepas. Karena semuanya rasanya baik, semua sudah lancar kok. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dulunya pegang Tuhan, aduh Tuhan bantu saya. Lama-lama ya Tuhan, tidak kerasa padahal sudah dilepas. Tuhannya sudah tidak ada, masih kerosonya Tuhan karena tidak jaga hati. Mari jaga hati kita agar kita sungguh-sungguh tetap melekat. Saudara tahu mesin? Nah, ini saudara yang suka mesin, di sini banyak ahli mesin ini. Mesin itu kalau dipakai, bautnya, murnya itu makin lama makin kencang atau makin kendor? Kalau makin kencang bagus, nggak ada mobil rusak, ya kan? Makanya kenapa harus diservis? Karena diperiksa lagi. Oh, baunya rendot, kencang ininya, ya kan? Adakah saudara terus memelihara hubungan saudara dengan Tuhan makin kuat, makin diperiksa terus menerus? Kalau saudara terus menjaga hati saudara, saya yakin Tuhan akan menolong saudara. Ingat saudara, Paulus bahkan mengatakan ada Demas yang ternyata meninggalkan pekerjaan Tuhan karena hatinya terpaut dengan dunia. Kalau tidak dijaga, ini yang terjadi. Siapa yang tidak kenal Raja Salomo? Salomo adalah orang yang mengasihi Tuhan, takut sama Tuhan sampai dia diberi hikmat bijaksana yang luar biasa, ya kan? Tapi gara-gara 700 istrinya dan 300 selirnya, akhirnya dia jaga hati. Jaga hati kita, maka Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiranku. Aku terus mau melekat. Karena aku tahu ketika aku melekat kepadamu, maka segala sesuatu akan diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu ada dalam penjagaan Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak akan takut bahaya. Sekalipun ada jaring-jaring di depanku, aku yakin Tuhan akan melepaskan aku. Datang kepada Dia dan katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Tuhan, tujuan
di dalam doa. Saat ini mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Adakah kita tetap berada dalam posisi mengasihi Tuhan, menyayangi Dia, makin melekat kepadanya? Oh, kalau saat ini kita merasa kita sudah mulai jauh dari Tuhan, mari kita katakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku tidak mau melepaskan Engkau, sehingga Engkau tetap memperhatikan hidup ini. Terus mari kita katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, makin dalam, makin melekat. Sebenarnya aku ingin mengangkat tanganku kepadanya dan katakan, Engkau tahu Tuhan, isi hatiku hanya untuk menyenangkan Engkau. Ya Tuhan, haleluya. Tuhan, Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh memiliki hati yang melekat kepadamu, Tuhan. Seringkali Tuhan, di dalam kesadaran kami seringkali tidak memprioritaskan Engkau, tidak menempatkan Engkau pada urutan yang pertama dalam hidup kami. Kami sibuk dengan segala persoalan yang lain, dengan pekerjaan kami, dengan segala hal-hal yang dapat menyita waktu dan perhatian kami. Tuhan, ampuni kami. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami perlu pengampunan dan anugerah-Mu, Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan yang benar. Kami mau memiliki hati yang melekat kepadamu, yang mengasihi Engkau bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan praktek kehidupan sehari-hari. Tolong kami, Tuhan. Seringkali kami mudah tergoda oleh hal-hal yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan.
Tetapi saat ini firman-Mu mengingatkan kami, dan terus ingatkan kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Ketika kami menjauh dari Tuhan, ketika hati kami tidak lagi melekat kepadamu, ingatkan kami dan kembalikan kami pada jalan yang benar, sehingga hubungan kami dengan Tuhan tidak pernah jauh, tetapi Engkau akan melindungi kami dari segala yang jahat. Walaupun seringkali Tuhan kami harus menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup kami, tetapi ketika kami melekat kepadamu, kami bergantung kepadamu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dia, Kau pakai hidupnya untuk semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga setiap kami Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh menyimpan dalam hati kami dan mempraktekkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami panjatkan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Sungguh hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, sekali lagi bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Artinya melekat adalah bagaimana kita bisa jatuh cinta, kata yang menarik yang dipakai oleh firman Tuhan kepada Tuhan, ya, jatuh cinta kepada Tuhan. Ada satu konsistensi, effort yang terus-menerus dilakukan, ya, untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau mempersiapkan persembahan kita mau memberikan apa yang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan, kita kembalikan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sambil menyanyikan pujian ini kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi
Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara dengan kasih, Pak Yohanes pimpin kita dalam doa berkat dan doa persembahan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami, inilah hati kami. Kami ingin tetap mengasihi Tuhan, makin melekat kepadamu. Kami mau Tuhan kerinduan kami melakukan Tuhan perintah-Mu dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapa, pagi hari ini kami membawa diri kami dalam bentuk persembahan kami yang mewakili diri kami. Kami berikan kepadamu Bapa. Terimalah persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, sehingga Engkau diperkenan, Engkau senang, dan Engkau boleh memakainya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sudah memberikannya, bahkan kami yang belum sempat. Tuhan berkati kami, sehingga kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami tetap berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami, karena mereka yang masih dalam kodai sakit. Oh Tuhan, jamah kehidupannya. Kami teringat untuk Ibu Susi. Kami juga mendoakan untuk Bapak Jimmy. Kami Tuhan menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, kami menyerahkan pemulihan kesehatan saudara kami Okta. Oh Tuhan, mau tolong kami semua, sehingga kami boleh melihat ada kuasa-Mu nyata dan firman-Mu digenapi atas kehidupan kami. Dan lalu sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai, memberkati kami, memberkati setiap kami, khususnya Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam Tuhan minggu yang lalu merayakan ulang tahunnya. Oh Tuhan, berkati juga Tuhan untuk mereka semua, baik untuk Tuhan Bapak Roni, mau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Demikian juga untuk saudara kami yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Tuhan, ada saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir karena mereka dalam Tuhan ada kesulitan. Mungkin mereka harus menghadapi banyak masalah. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka dulu juga mendapatkan kekuatan, boleh beribadah bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai-mu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam hidup ini. Saat teduh selesai, saya akan duduk kembali.